Nah, kemudian setelah adanya lapisan 2, kita ketuk lagi ke kanvas kita. Ini kanvas kita. Nah, di sini kita pilih warna yang ada di samping sini. Kita akan membuat batang pohon. Nah, saya menggunakan warna coklat. Coklat itu orange. Kemudian kecerahannya diturunkan di tengah sini ya. Ini kepindah, maafkan. Kemudian yang ini naik turunkan. Kurang orange ya karena tergeser. Nah, warna ini jangan lupa, jadi kan masih gambar cat ya, kita pindah ke gambar pensil. Kemudian kita pilih kuasnya, kuas G-Pen. Kuas G-Pen ini ujungnya agak bergerigi ya. Nah, kita pilih G-Pen, kita ketuk lagi kanvasnya. Pastikan kita sudah berada di lapisan kedua. Kemudian kita mulai buat batang pohon di tengah ya. Ini, atau kalau mau diperbesar ininya, ukuran kuasnya. Jangan lupa di sini kita naikkan juga koreksinya. Misalnya 8 ya. Nah, kita mulai menggambar pohonnya. Batang pohonnya. Oke. Nah, ini ya. Saya buat bentuk seperti ini. Teman-teman kalau punya ide bentuk yang lain boleh ya. Jangan ada bagian yang putus garisnya ya, karena kita akan tuang dengan ember cat. Ini kita ketuk ember catnya, kemudian kita ketuk batang pohonnya. Nah, jadi kemudian saya mau menambahkan di sini dahan yang lain ya. Saya ketuk lagi gambar pensilnya. Kemudian kita mulai gambar lagi di sini dahan tambahan. Teman-teman silakan berkreasi dengan dahan-dahan pohonnya. Ini kita tuang ember cat. Nah, saya buat seperti ini ya dahan-dahan pohonnya. Kemudian kita mau buat daunnya di layer yang terpisah. Kenapa? Biar nanti lebih mudah kita memberikan perlakuan gitu ya, atau menambahkan, mau di shading atau mau ditambahkan yang lain tidak terpengaruh sama batang pohonnya. Oke, kemudian kita tambah di sini. Ini kan lapisan pertama tadi backgroundnya, lapisan kedua itu batang pohon, kita tambah lapisan warna yang ketiga di atasnya. Ini kita akan membuat daun, kita ketuk lagi kanvasnya, kita pilih warna hijau, kemudian kita ketuk, jangan lupa tanda pensil ini. Nah, kita buat di sini daunnya. Terserah teman-teman ya, mau buat daunnya bulat ya, mau buat daunnya lonjong. Saya mau buat daunnya seperti huruf C. Oke, kemudian kita tuangin ember cat, tup. Nah, ini ya. Baru saya mau buat satu lagi di sini. Saya mau buat 3 daun, 1, 2 di sini yang paling besar dan di sini yang kecil. Nah, tapi yang besar ini tidak saya timpa dengan yang barusan kita buat. Kenapa? Karena biar mudah nanti di shading tadi ya. Nah, ini yang kecil saya mau buat di sini.
Oke, baru dituangin ember cat. Nah gitu. Baru saya akan menambahkan layer lagi, tambah lapisan warna. Di sini saya akan buat daun yang besar. Kita ketuk gambar pensil warnanya. Karena di bagian yang paling besar ini saya mau buat warna yang agak berbeda ya, biar nanti lebih cantik jadinya. Baru kita ketuk lapisan warna. Kalau batangnya mau kelihatan ada yang keluar seperti ini, satu boleh ya. Nah, tapi ini kan logikanya nggak mungkin ada garis daun di sini ya. Jadi garis daun ini kita hapus pakai penghapus. Nah, kita ketuk penghapus di sini. Ini 20 besar banget, kita kecilin aja. Baru kita mulai hapus. Hapus yang rapi ya. Kalau saya biasanya pinggirannya dulu, tengahnya ini jadi bisa dibesarkan dengan mudah ya. Oke. Nah, daun ini bisa berada di belakang atau di depan daun yang lebih muda ini. Kalau mau membuat dia di belakang daun yang lebih muda ini, kita tinggal memindahkan layer atau lapisan keempat ini di bawah lapisan 3. Jadi prinsipnya lapisan yang ada di atas ini akan menutupi lapisan yang di bawahnya. Jadi misalnya ini saya pindah ya, cara pindahnya kayak mana? Kita ketuk gambar layernya ini, terus kita turunkan lapisan 4-nya jadi di bawah lapisan 3. Kita lihat kanvasnya. Nah, di lapisan 3 tadi kan daun yang muda ya, jadi dia berada di depan daun yang lebih tua. Nah gini ya, sebelumnya tadi berbeda, yang lebih tua tadi di depan yang lebih muda. Saya akan buat yang lebih muda berada di depan yang lebih tua ya, kebalikannya. Nah sekarang kita akan belajar melakukan shading di pohon ini. Oh, saya coba di sini buat rerumputannya ya. Tetapi rerumputannya ini kita pilih gambar palet. Karena masih penghapus, jadi di sini pilihnya penghapus. Kita klik dulu tanda pensilnya, kemudian kita pilih gambar palet. Di sini ada berbagai macam kuas ya. Nah, saya mau pakai si pensil, tapi lihat dulu settingannya. Ujungnya sama-sama runci. Oke, saya pakai yang ini yang untuk bikin rumput. Membatalkan, kemudian kita ketuk kanvasnya. Sekarang kita coba. Nah, ujungnya runcing ya, tapi saya mau pakai warna yang berbeda. Kenapa? Biar semakin banyak warna yang kita gunakan akan membuat gambar kita semakin pastinya lebih cantik ya. Nah, kita besarin. Jadi ini jangan sampai nempel ke ujung gini ya, karena ujungnya jadi bulat. Kalau daun rumputnya mau bulat ujungnya ya nggak apa-apa, tapi kalau rumputnya mau ujungnya itu agak lancip, dihempaskan gini. Gitu. Nah, kita bisa membuat rumputnya ini jadi 2 lapisan ya. Lapisan yang terang dan lapisan yang
lapisan, yang maksud saya lapisan rumput yang berwarna gelap dan lapisan rumput yang berwarna terang, atau di satu tempat juga boleh ya. Nah, dihempaskan gitu. Nah gitu ya. Jadi dia ujungnya jadi agak lancip. Oke, seperti ini. Kemudian kalau saya mau tambahkan rumput yang misalnya lebih gelap di lapisan 3 ini bisa ya, atau yang lebih terang di lapisan 3 ini. Tadi kan di lapisan 4 ya, bersatu bersama daun yang lebih tua. Nah, di daun yang lebih muda saya mau nambahkan lagi juga rumputnya, tapi dengan warna yang lebih muda juga ya, karena dia di bagian depan rumputnya ya. Nah, oke, mungkin bisa lebih kecilkan lagi ya, seperti ini. Jadi tidak bersatu layernya, nanti lebih mudah kita memberikan warna-warna tambahan. Jadi dia kelihatan lebih real gitu, lebih nyata ya maksud saya. Nah, oke, jadilah dia rumputnya 2 warna ya, lebih ini ya, lebih cantik ya jadinya. Sekarang kita akan belajar membuat shading ya, biar kelihatan lebih cantik lagi nanti. Kita kembali ke lapisan satu demi satu aja, lapisan 2 dulu, kemudian kita tambah lapisan warna, kita ketuk di sini atau kita klik guntingan ini, dia jadi masuk ke dalam lapisan yang kedua. Lapisan 5 jadi ini tandanya masuk ke lapisan yang kedua. Nah, kembali ke kanvas kita. Saya mau buat shading di sini, jadi kita pilih dulu warna yang sebelumnya sudah kita gunakan, karena kalau enggak nih warnanya jadi hijau nih. Tuh. Jelek ya. Coklat ya, nanti dia nabrak sama gambar warna rumput ini. Jadi kita pilih dulu warna yang ini, tapi kan warna itu sangat banyak ya, jadi biar nggak bingung kita ketuk, ini namanya penitis mata, kita ketuk di, nah ini ada tanda tambah ya, itulah dia warna yang akan kita gunakan. Nah gitu, back. Baru untuk shadingnya kita akan buat di sini warna yang lebih gelap dulu. Saya mau pakai airbrush. Oke, airbrush. Nah, ini tingkat transparansinya 20, kita tes dulu. Seperti ini jadinya. Oke, saya unduh. Saya mau naikkan. Kuasnya juga saya perbesar. Atau ini kita transparansinya kita turunin aja ya, nggak usah terlalu tebal. Nah, kita harus tahu dari mana cahaya datang. Misalnya kalau kita mau buat cahaya dari sini, berarti kan di sini lebih terang. Berarti di bagian yang sebelah kanan dahan ini kan lebih, batang pohon ini lebih gelap. Nah, kita pilih warna yang tadi terpindah, saya ulangin. Kita pilih warna yang lebih gelap. Nah, itulah dia jadinya. Perbesar lagi kuasnya. Nah, oke. Semakin kita sapukan semakin gelap. Bagian sini saya tambah sedikit. Di sini ada bayangan rumput, jadi pastinya lebih gelap. Cuma diketuk gini doang pun juga akan berubah itu ya, tapi sedikit sekali perubahan warnanya. Di sini juga gelap ya, sini juga gelap kena bayangan daun. Kemudian kena cahaya matahari ini kita buat lebih terang. Caranya turunkan tingkat kecerahan warnanya, brightness-nya, kemudian kita ketuk di sini. Enggak ya, enggak kelihatan kali. Terubah. Jadi setiap kita mau mencari warna dasarnya, tinggal pakai penitis mata ini ya.
misalnya aduh terubah ya, kita pakai penitis mata ini, ketukan di warna yang ingin kita gunakan, baru kita tinggal merubah-rubahnya. Mungkin ini saya naikkan. Nah, jadi ada seperti kena cahaya ya di situ. Terlalu terang. Nah, seperti ini. Jadi ada efek terang gelapnya ya. Oke, kita lanjut ke daunnya. Kembali ke lapisan. Kemudian kita masuk ke lapisan 4. Kita ketuk dulu lapisan 4-nya, baru kita tambah dengan lapisan warna. Dan kita ketuk guntingan. Baru kita kembali ke, ini tandanya sudah masuk ya. Kembali ke kanvas. Kemudian kita pilih warna dasar. Ini. Baru kita mulai dari yang paling gelap dulu. Kemudian ke yang paling terang. Saya perlebar aja. Ini adalah, nah rumputnya juga kalau mau di ini kan ya, ini tinggal diperbesar begini. Kemudian kita pilih warnanya, baru kita buat lebih gelap. Nah itu ya, terasa kan perbedaannya. Di yang atasnya saya mau buat yang lebih terang. Terang lagi. Kita bisa juga loh men-shadingkan dengan warna yang berbeda sebenarnya. Misalnya saya paling atas ini mau jadikan warna kuning ini misalnya ya, saya pilih warna kuning karena kena matahari. Kita coba. Nah, jadi berbeda ya shadingnya. Boleh juga ya, atau orange boleh juga. Yang penting warnanya jangan sampai sama dengan batang pohonnya, karena jadinya nanti tabrak warna ya. Artinya itu nggak kelihatan jadi rumputnya karena sama warna itu. Jadi kita pilih warna yang berbeda sehingga rumput ini kelihatan menyala gitu, kelihatan berbeda dari batang pohon. Kemudian kita lanjutkan lagi ya ke lapisan yang paling atas, daun yang kecil ini. Kita tambah lapisan warnanya, kemudian jangan lupa ketuk guntingan, kembali ke kanvas. Kita pilih warna dasarnya dengan penitis mata. Kemudian kita naikkan tingkat kecerahannya supaya menjadi gelap ya. Baru kita ketuk di ini. Ini saya tambah ya, biar kenapa? Biar tidak nabrak warnanya sama yang di belakangnya gitu. Jadi berbeda dia, nampak garis bedanya ya. Baru saya mau buat bagian yang terangnya. Oke. Di sini juga. Tidak terlalu terang ya, karena dia di daerah yang tidak kena banyak cahaya matahari. Saya tambahi lagi di sini warnanya. Jadi kuncinya kalau kita mau tambah bagus gambar kita ya, kita harus rajin menatap alam semesta ini karena menggambar itu memindahkan ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini ke dalam bentuk gambar. Itulah sebabnya
kenapa kita tidak boleh menggambar makhluk bernyawa yang nantinya bisa disembah dan dipuja-puja orang. Dipuja-puja orang ya. Begitu. Jadi itu nanti hukumnya haram ketika kita menggambar, terus digambar kita dipuja-puja orang ya, kayak contohnya misalnya gambar orang terus ditempel dan apalagi sampai disembah gitu ya. Nah itu membuat kita sebagai pembuat gambar berdosa ya, dilaknat Allah. Oke, rumputnya juga mau saya kasih shading, kita perbesar dulu. Saya ambil warnanya, nah dapat, baru saya tingkat kegelapannya atau tingkat kecerahannya ini kita naikkan, sapukan ke bagian bawahnya, baru untuk yang di paling atas itu yang cerah sapukan ke bagian atasnya. Terlalu terang, nah begini jadinya. Oke, kita mau menghias bagian backgroundnya ya. Kita kembali ke layer, tapi lapisan yang pertama kita ketuk dulu, baru kita tambah. Di sini kita tambah lapisan warnanya. Kita buat guntingannya, kembali ke kanvas. Nah, di sini kita akan membuat tambahan ya untuk apa ini, background ya. Nah, backgroundnya kita mulai dengan kita akan membuat cahaya matahari dari sini. Caranya kita pakai gradien ini, kita ketuk dulu si gradien ini, kemudian kita ketuk yang lingkaran ini dan yang kotak paling ujung ini ya. Jadi lingkaran sama kotak paling ujung ini beda ya jadi warnanya. Nah sekarang kita pilih warna sinar yang muncul. Misalnya saya mau pakai warna ini ya, kita tarik dari sini tuh ya bulatan gradiennya. Nah begitu, saya ulangin. Kita ketuk ini, wow begitu. Nah itu dia cahaya mataharinya, atau kalau mau yang lebih besar juga boleh ini ya. Nah oke, seperti ini. Baru kita membuat awannya di sini. Jangan lupa ketuk dulu tanda pensilnya. Kita pilih warna putih. Warna putih itu gampang ya. Semua warna yang saturasinya paling atas ini akan jadi warna putih. Nah, begitu, ini putih. Ini masih menggunakan, masih menggunakan kuas airbrush. Kita ubah kuasnya maaf ya, jadi G-pen. Kemudian kita turunkan tingkat transparansinya. Kita buat sini awannya. Kenapa jadi begini? Karena tingkat transparansinya kita turunkan. Nah, supaya kalau tingkat transparansinya mau kita naikkan biar dia jadi putih semua, ini harus 100% baru putih semua. Kita coret kemari pun tuh ya, tidak akan berpengaruh sama sekali dengan si daun ini, karena memang dia digunting ke bagian yang backgroundnya doang. Nah, kita tuang ember cat ini kalau mau putih banget ya. Tuh. Saya mau nambahin lagi di sini.
terlalu rendah ya. Sini aja, baru tuangin amber cat. Nah gitu. Oke, ini dia gambar kita. Kalau teman-teman mau nambahi yang lainnya boleh. Sampai sini aja. Kalau nanti teman-teman sudah selesai ya ini, jangan lupa disimpan. Kemudian kita simpan juga di memori handphone kita pakai PNG. Oke. Nah, selesai ya, sudah tersimpan di handphone kita. Terima kasih, selamat mencoba.